Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan bahwa salah satu di antara penyebab perbuatan kesyirikan yang terjadi di tanah Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan mereka terhadap tanah Arab, terhadap tanah haram, terutama masyarakat yang tinggal di kota Mekah dan sekitarnya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, Ka'bah dipenuhi dengan berhala, sampai dikatakan bahwa ada 360 berhala. Dan kecintaan mereka terhadap tanah haram, sehingga ketika mereka keluar kota, ketika mereka safar, mereka membawa bebatuan atau tanah dari tanah haram. Kemudian lama-kelamaan pada saat mereka safar dengan membawa batu itu, dengan membawa tanah itu, lama-kelamaan kemudian tanah tersebut disembah. Ini menandakan bahwasanya terkadang kecintaan seorang hamba terhadap lingkungan dan sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini menyebabkan dia menyembah makhluk yang ada di muka bumi ini. Dulu ada orang yang menyembah matahari, dan sampai sekarang masih ada orang yang menyembah matahari dengan keyakinan sebab matahari itulah sumber kehidupan mereka menurut orang yang menyembahnya. Ada yang menyembah bulan sehingga mereka meyakini di bulan itu ada dewi yang menunggunya. Ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, sesuatu yang menurut mereka dianggap bermanfaat di lingkungan hidupnya, maka itu disembah. Ketika mereka tidak dibimbing oleh wahyu, maka perbuatan syirik itu merajalela di mana-mana dengan menyembah aneka makhluk di muka bumi ini yang dianggap berjasa bagi lingkungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada manusia bahwa adanya makhluk yang bermanfaat bagi manusia, baik bentuknya matahari, bentuknya bulan, bintang, gunung, sungai, pepohonan, bebatuan yang ada pada lingkungan kalian, yang menciptakan adalah Allah. Seharusnya kita menyembah penciptanya, bukan menyembah makhluk-makhluk semacam ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala luruskan di surat Fussilat ayat yang ke-37, ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar." Di antara tanda kekuasaan Allah adanya siang dan malam, wasyamsu wal qamar, ada matahari dan bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Oleh karena itu janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Namun sujudlah kalian, sembahlah, menyembahlah kalian terhadap zat yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah semata. Karena ada praktek pelanggaran yang dilakukan oleh manusia,
Mereka merasa kita layak berterima kasih kepada alam. Ketika mereka merasa layak berterima kasih kepada alam, mereka menyembah alam. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah bukit, ada yang menyembah sungai, dan seterusnya. Latar belakangnya karena mereka merasa kita sudah banyak mengambil hasil dari alam. Kita hidup dari alam. Kita mendapatkan banyak hal dari alam. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada alam, kita sembah alam. Ini kan gak masuk logika, Pak. Cuman itulah salah satu di antara sejarah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Maka Allah menyinggung dalam Al-Quran sebab pelanggaran ini ada di tengah masyarakat. Sehingga ada di antara mereka yang menyembah A, menyembah B dan seterusnya. Karena mereka punya keyakinan kita perlu berterima kasih kepada alam dengan memberikan sesembahan kepada alam. Dan bentuk sesembahan mereka terhadap alam itu berwarna-warni. Ada yang bentuknya dengan memberikan sajen berupa binatang sembelian. Ada yang bentuknya dengan memberikan sajen berupa makanan. Dan di masa silam seperti itu sudah sering terjadi. Sehingga ada makanan di dekat berhala, ada makanan di dekat pohon keramat dan seterusnya. Dan tafsir yang disampaikan oleh para ulama tentang arti dari sesembahan Uzza. Salah satu di antara berhala yang disembah oleh orang musyrikin adalah Tuhan Uzza. Seperti apa itu Uzza? Sebagian ulama mengatakan Uzza adalah pohon keramat. Sebuah pohon yang dimuliakan, yang dianggap pohon ini telah banyak memberikan jasa. Lama-kelamaan kemudian dijadikan sebagai cagar budaya, lalu di atasnya dikasih gubuk, kemudian disembah orang sajen di sana. Mungkin kalau bahasa kita, pohon yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat adalah pohon yang rindang. Di situ banyak orang berteduh, banyak orang yang berkumpul, akhirnya dikeramatkan kemudian disembah. Syirik itu terjadi secara bertahap, sebagaimana Allah menyebut bahwasanya godaan setan itu khutuwatus syaitan, terjadi karena langkah-langkah setan, setahap demi setahap. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah alam yang luar biasa. Ada yang bentuknya gunung, ada yang bentuknya lautan, ada yang bentuknya sungai, dan aneka alam yang lain termasuk pepohonan. Maka seharusnya kita wujudkan rasa syukur terhadap alam yang telah diberikan oleh Allah dengan mensyukuri Allah, menyembah Allah. Dialah zat yang memberikan itu kepada kita, bukan kemudian dengan menjadikan alam itu sebagai Tuhan. Yang ini adalah kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang musyrikin. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah kasih bimbingan kepada kita untuk menjadi hambanya yang istiqamah di atas tauhid. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, sejarah itu berulang. Yang berbeda hanyalah waktu dan pelakunya. Sehingga kalau dulu itu pernah terjadi, sangat mungkin kejadian yang sama berulang di zaman kita. Dan realita bisa kita lihat di lapangan. Ada orang yang dia punya keyakinan bahwa kita sudah banyak mengambil hasil dari alam, maka kita perlu berterima kasih kepada alam. Lalu bagaimana wujud rasa terima kasih itu kepada alam? Mereka lakukan aneka ritual dalam rangka untuk memberikan sesajian kepada alam. Perlu diingat, alasan logikanya sama. Terima kasih kepada alam, lalu memberikan sesajian kepada alam. Mungkin bentuknya saja yang beda. Barangkali di tanah Arab tidak ada kerbau, tapi di tempat kita mereka menyembelih kerbau. Sehingga dilakukanlah aneka dekahan, sedekah bumi, sedekah kampung, bukan diberikan kepada fakir miskin, karena sasaran ketika itu diberikan bukan orang, tapi makhluk yang dianggap sebagai penunggu daerah itu. Ada yang bentuknya sedekah bumi sajen ke gunung, ada yang bentuknya sedekah lautan, ada yang bentuknya sedekah di sungai, lalu mereka balut dengan istilah merti.
Ana sing jenenge merti desa, ana sing jenenge merti kali, ada yang namanya merti. Sebenarnya budaya dilakukan tidak ada masalah. Tapi kemudian ketika itu diiringi dengan keyakinan, ini yang jadi masalah. Sebab keyakinan itu yang namanya akidah hanya boleh bersumber dari agama, bukan dari budaya. Ketika orang menjadikan budaya itu sebagai sumber keyakinan, berarti budaya dianggap sama dengan agama. Dan penyebab terbesar kenapa orang berbuat kesyirikan, karena mereka telah menjadikan budaya sebagai agama. Karena itulah dulu pada waktu para nabi diutus oleh Allah, orang-orang yang menjadi pemuka masyarakat di situ, mereka mengingkari sang nabi dengan alasan membela ajaran leluhur yang sudah menjadi budayanya. Memegangi budaya dibolehkan, tapi kalau budaya sudah jadi agama, itu akan menggeser wahyu dan akan menyingkirkan agama yang dibawa oleh Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa siapapun yang Allah utus seorang rasul kepada satu kaum, illa qala mutrafihim, kecuali orang-orang yang menjadi pemuka kampung di situ mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menjumpai leluhur kami telah memiliki ajaran tertentu dan kami mengikuti mereka. Mereka kembalikan ajaran itu kepada leluhur. Tidak ada yang lebih atas daripada leluhur, karena leluhur tidak dapat dari Tuhan. Makanya mereka sebut min abaihim, dari bapak-bapak mereka, dari leluhur mereka. Dari leluhur itulah kemudian menggeser ajaran para nabi, sehingga dulu mereka menolak dakwahnya para nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, karena sejarah ini berulang. Alasannya adalah dalam rangka untuk melestarikan ajaran leluhur. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita perlu bedakan antara budaya dengan agama. Menjadikan budaya seperti agama itu adalah kebiasaan buruk orang musyrikin di masa silam, yang dengan sebab itu mereka menolak ajaran para nabi. Dan yang kedua, jadikan budaya itu hanya sebatas budaya, boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala.